Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviantoro, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Masukin SPD SD selaku Kepala Sekolah dari SDN 6 Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Wawancara ini saya lakukan sebagai bentuk demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan mampu memberikan inspirasi kepada kita semua dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Selamat mengikuti. Selamat pagi Pak Masukin. Selamat pagi Pak Rizky. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak untuk lebih memahami tentang bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dengan bijak. Apalagi keputusan yang diambil itu berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Apakah Bapak Masukin bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini? Oke Pak, insya Allah siap. Mohon izin Pak, nanti video ini akan saya share lewat kanal YouTube sebagai wujud bahwa sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1. Baik, terima kasih Bapak Mas Lukin. Langsung saja di sini Bapak Mas Lukin sebagai kepala dari SDN 6 Sumber Kecamatan Kradenan. Selain itu juga Bapak Mas Lukin juga sudah memiliki banyak pengalaman di organisasi baik itu KKG maupun juga di koperasi di Kecamatan Menjerjo. Sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak Mas Lukin sering dihadapkan dengan masalah-masalah selama ini selama menjadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini pasti tentunya sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan ada beragam kasus yang kita hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus, Pak. Jadi untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral ataukah dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika yaitu jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Jadi ada dua pengelompokan masalah yang selama ini di sekolah atau di tempat Bapak memimpin, yaitu bisa berkaitan dengan dilema etika dan juga bisa masuk ke dalam bujukan moral tergantung identifikasi atau nilai-nilai yang berkaitan. Kemudian bagaimana Pak Mas Lukin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membetulkan faktor apa atau tidak mana saja. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang atau kelompok, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah juga berdampak untuk saat ini atau jangka panjang atau seterusnya. Itu Pak Sih.
Jadi untuk menentukan atau mengambil keputusan tadi Pak Lukin menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi masalah tersebut, kemudian menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Iya betul Pak, itu sih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Mas Lukin lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Untuk itu suara hati dan nalar itu harus sejalan Pak, untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan juga yang paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik tentunya. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menemukan peluang. Kemudian baru membuat keputusan. Kemudian keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah keputusan yang telah diambil itu adalah keputusan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Langkah-langkah atau prosedur yang Pak Mas Lukin ambil tadi, pertama mempertimbangkan dulu antara suara hati dan juga nalar, kemudian mempertimbangkan peserta didik karena apapun keputusan yang diambil nanti ujungnya adalah untuk kebaikan peserta didik. Kemudian melakukan investigasi terkait kasus-kasus tersebut, kemudian membuat keputusan dan ditinjau kembali apakah keputusan tersebut sudah tepat atau belum. Iya, betul sekali. Dalam pengambilan keputusan Pak, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan etika, tentu Bapak memiliki banyak cara dan pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam kasus pengambilan keputusan itu pertama yang keputusan dengan dilema etika dan kesukaan moral Pak. Nah, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan cara ini Pak, Bapak menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi kita kerucutkan Pak. Nah setelah itu baru kita bisa membangun sebuah kebijakan. Jadi dalam menyelesaikan masalah, Pak Lukin merasa bahwa untuk agar lebih efektif dalam membuat keputusan itu perlu disederhanakan permasalahannya, agar bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan ya. Kemudian dalam mengambil sebuah keputusan tentu tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan Pak Mas Lukin. Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai seorang kepala sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, betul Pak. Untuk hasil keputusan yang diambil mungkin akan itu tidak bisa diterima oleh semua pihak tentunya Pak. Mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk bisa ikhlas menerima keputusan tadi dan juga menjalankan itu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita. Yang intinya itu kita harus selalu ini Pak, istiqomah dan juga konsisten untuk kita menjalankan keputusan dan kesepakatan yang telah kita ambil bersama tadi. Jadi intinya adalah istiqomah dan juga konsisten Pak. Jadi ketika Pak Mas Lukin menghadapi permasalahan baik dengan siswa maupun dengan Bapak Ibu guru, Pak Lukin berusaha untuk konsisten dan istiqomah dalam menerapkan keputusan tersebut. Iya betul Pak. Kemudian Pak Lukin dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat Pak Lukin? Tentunya tidak ada jadwal tertentu Pak, tersendiri ya. Untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan itu kita menggunakan skala prioritas Pak. Jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut untuk diselesaikan dengan secepatnya, supaya agar ini tercipta lingkungan yang kondusif dan juga nyaman untuk warga sekolah. Jadi skala prioritas Pak.
berarti untuk menyelesaikan masalah karena mungkin di sekolah itu juga banyak permasalahan, jadi Pak Lukin mengambil jalan untuk memetakan permasalahan tersebut sesuai dengan skala prioritas itu untuk menyelesaikan mana yang lebih dulu diselesaikan. Nah, kemudian dalam menyelesaikan sebuah masalah tentunya Pak Lukin juga memiliki tokoh-tokoh atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dengan pengambilan keputusan. Kalau memang ada, mungkin Bapak Mas Lukin bisa menjelaskan adakah seseorang atau faktor-faktor tersebut? Jadi tentu saja ada Pak Arsi. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau mengambil keputusan itu saya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama warga sekolah. Jadi intinya menjalin komunikasi itu sangat penting. Kemudian juga dengan wali murid, kalau perlu juga dengan instansi-instansi di lingkungan sekolah, pemerintah desa misalnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu pengelolaan emosi Pak, untuk pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya rasa itu yang menjadi faktor untuk mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan Pak Mas Lukin tidak selalu berdasarkan ego dari Pak Lukin sendiri. Betul. Pak Lukin tetap meminta atau berkomunikasi dengan warga sekolah, baik dari lingkungan guru maupun lingkungan masyarakat sebagai sudut pandang lain untuk membantu Pak Mas Lukin dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir Pak Mas Lukin, dari semua yang Pak Mas Lukin sampaikan tadi, mulai dari penentuan permasalahan tersebut apakah etika, berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan tujuan moral, pembelajaran apa yang bisa Pak Mas Lukin petik dan pengalaman dari pengalaman Pak Mas Lukin menjadi kepala sekolah sampai saat ini? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah itu intinya dalam mengambil sebuah keputusan itu ini Pak, mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu. Kemudian kita harus melakukan pengujian, kemudian pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga nanti keputusan yang kita ambil pun selalu harus dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa pada khususnya atau jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Lukin dalam mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah, yaitu yang pertama harus bisa mengidentifikasi kasus tersebut agar dalam pengambilan keputusannya juga sesuai dengan prinsip yang tidak mengecewakan atau tidak merendahkan, merugikan orang lain dan bisa untuk mencukupi kebutuhan siswa ya. Jadi betul sekali, siswa nomor satu pokoknya Pak. Berarti di sini tetap diutamakan adalah siswa. Terima kasih Mas Lukin. Dari apa yang kita bicarakan tadi, saya sedikit mendapatkan gambaran bagaimana seorang pemimpin mampu dalam mengambil keputusan dengan bijak, bahwa seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusannya tidak berdasarkan pada ego atau pada pemikirannya sendiri, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga. Terima kasih Pak Mas Lukin atas ilmu yang diberikan, atas pengalaman yang disampaikan. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan kepada saya khususnya dan juga kepada pemirsa yang menyaksikan video ini. Terima kasih Pak Mas Lukin. Demikianlah wawancara yang dapat saya lakukan bersama dengan Bapak Mas Lukin sebagai Kepala Sekolah dari SDN 6 Sumber Kecamatan Kradenan, dalam upaya saya menggali bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Pak Adi, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya dan kesediaannya Pak Adi untuk saya melaksanakan wawancara pada hari ini, yaitu terkait
tugas saya Pak itu dalam mengikuti program di Indra ini yaitu tugas pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, pertama-tama ini Pak, selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah Pak Nadi dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik tapi saling bertentangan? Kemudian selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral itu bagaimana caranya? Karena sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan dihadapkan kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Caranya saya mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema. Untuk itu perlu dilakukan dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berhubungan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka adalah kasus kesukaan. Itu yang pertama adalah masuk dilema etika. Kemudian yang selanjutnya Pak Nadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi dipelajari dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian langkah-langkah apa Pak atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan dengan untuk memilih kebenaran yang paling kecil nilainya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil adil, berpikir basis peraturan, dan berpikir berbasis rasa berdiri. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Artinya harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Betul. Nah, kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika,
hal efektif yang perlu kita lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Dibuat lebih simpel, Pak. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang kita ambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati. Istiqomah, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jelaskan? Tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Prioritasnya, kasus mana yang perlu kita selesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolah. Intinya skala prioritas, Pak. Ya, Kemudian untuk ini, Pak, apakah ada seseorang mungkin atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ya. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Intinya komunikasi dengan pihak terkait, Pak. Kemudian satu lagi, Pak, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi tetap yang paling utama adalah kepentingan siswa. Ya, betul. Ini demikian, Pak Andi, terima kasih atas Ya, waktunya, atas wawancaranya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua, Pak. Ya, amin. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.